Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat tersebut agar bisa berkumpul di salah satu tempat yang penuh mubarakah ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab di antara hal yang paling pokok di kehidupan dunia, sebab yang terpenting di dalam kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah bagaimana ia dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, sebagian para ulama berkata, "Laisa sya'nan tuhib, innama sya'nan tuhak." Sesungguhnya pokok perkara itu bukanlah bagaimana dia mencintai, akan tetapi pokok perkara itu adalah bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengaku dicintai oleh Allah. Semuanya mengaku cinta kepada Allah. Sampai-sampai orang-orang Yahudi dan Nasara juga berkata, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u." Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintainya. Semuanya mengaku dicintai oleh Allah. Akan tetapi yang paling pokok adalah bagaimana seorang hamba itu dicintai oleh Allah dengan hal yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah jalan bagaimana seorang itu dicintai oleh Allah. Di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah terurai berbagai sebab seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Dan di antara sebab tersebut adalah tadabbur terhadap Al-Quran, memperhatikan kandungannya, banyak membacanya, menghafalnya, dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya berupa perintah ataupun larangan yang ia tinggalkan. Karena Al-Quranul Karim itu adalah pokok kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dia adalah firman Allah, dicintai oleh Allah. Dia adalah firman Allah yang paling baik di atas seluruh pembicaraan. Dia adalah cahaya, petunjuk, dan segala kebaikan terkandung di dalamnya. Karena itu, seorang sahabat pernah atau bahkan sering melakukan solat. Dan apabila ia selesai membaca sebuah surah bersama surah Al-Fatihah, maka ia menutupnya dengan membaca Qul huwallahu ahad. Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah tentang sebab perbuatannya. Maka dia berkata, itu adalah sifat Allah dan saya cinta untuk membacanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepadanya, ketahuilah bahwa engkau telah dicintai oleh Allah dengan hal tersebut.
Maka kecintaan kepada Al-Quran itu adalah sebab pokok dicintainya seorang hamba oleh Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, lihatlah diri-diri kita sendiri. Bagaimana kedudukannya dengan Al-Quran dan bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran tersebut dan bagaimana ia mentilawahinya di dalam kehidupannya. Kemudian sebab berikutnya dari sebab seorang hamba itu dicintai oleh Allah adalah dia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian benar-benar mencinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian sebab berikutnya dari sebab seorang hamba itu dicintai oleh Allah adalah dia menunaikan kewajiban-kewajibannya, kemudian menyempurnakannya dengan nawafil, perkara-perkara yang disunnahkan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, wa ma taqarraba ilayya 'abdihi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Dan hamba-hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hamba-hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunnah, maka aku akan mencintai dia. Kemudian disebutkan dalam kelanjutan hadis tersebut, bagaimana kalau seorang hamba itu dicintai oleh Allah? Maka Allah akan terus-menerus bersamanya. Allah akan terus-menerus menjaganya, memberikan apa yang ia minta, melihat dan mendengar segala kekurangannya. Maka itulah keindahan ketika seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Kemudian sebab berikutnya dari sebab seorang hamba itu dicintai oleh Allah adalah dia berbuat baik di dalam kehidupannya, berbuat baik dengan lisannya, berbuat baik dengan anggota badannya kepada seluruh makhluk dengan segala perbuatan baik. Dan itulah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ihsan adalah sebab pokok yang mana seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku ihsan. Demikian pula orang yang berlaku adil di dalam segala perkara. Dan juga orang-orang yang sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Dan juga sabar dalam menerima ketentuan-ketentuan dan takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbus sabirin." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak sebab seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Namun yang terakhir yang saya ingin sebutkan di sini adalah di antara sebab adalah dia memutus segala perkara yang bisa menjauhkan hatinya dari Allah. Maka jagalah hati-hati kalian dan peliharalah hati-hati kalian agar senantiasa dekat kepada Robnya dan dekat beribadah kepadanya. Itulah pokok kebaikan
untuk seorang hamba sehingga dia menampakkan dirinya benar sebagai orang-orang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang menyebabkan dia diberikan kebaikan, yang menyebabkan dia diberikan berbagai kebaikan, dan hati-hati manusia pun cinta kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua anugerah yang mulia ini untuk dicintainya dan mendapatkan berbagai kebaikan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waqimussalam.